Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi untuk kalian semua. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi walaupun di media sosial. Untuk di video kali ini yaitu saya ingin berbagi sedikit cara menghemat, cara praktis dan juga pakan untuk peternakan yang ada di kandang kita. Oke, di sini saya akan berbagi sedikit memanfaatkan limbah untuk pakan ternak. Sebelumnya, mohon dukungannya, jangan lupa di subscribe agar saya lebih semangat dalam update terus video terbaru tentang seputaran dunia beraman. Oke teman-teman, langsung di sini saya akan bahas beberapa campuran pakan untuk menghemat dan juga untuk rekomendasi skala yang cukup lumayan ketika sudah berkembang peternakannya. Oke guys, di sini ada beberapa bahan. Ini sudah saya videokan di depan saya. Ini ada beberapa campuran untuk menghemat dan juga agar praktis ketika diberikan campuran pakan ternak. Di sini saya menggunakan ini roti ya teman-teman, yang sudah tidak bisa dikonsumsi ataupun sudah tidak layak untuk dijual. Dan ini ada sayur, ada bayam, kangkung, dan juga ada sawi. Ini limbah dari pasar kita manfaatkan untuk campuran pakan ternak. Di sini juga ada pur dan juga ada dedak. Ini utama sebagai pakan ternak. Untuk pakan campuran, di sini saya menggunakan nasi yang sudah kering ataupun karak dan juga menggunakan roti dan juga sayuran. Saya campur dan juga saya kasih untuk pakan ternak. Untuk cara pemberiannya yaitu kita haluskan sayur tadi seperti kangkung dan juga sawi, lalu kita masukkan dan campur menggunakan beberapa bahan yang sudah saya sediakan seperti nasi, dedak, dan juga menggunakan roti. Ini kita campur dan kita diamkan selama kurang lebih 10 menit agar tercampur dan juga maksimal. Lebih baik lagi ketika teman-teman sebelum memberi pakan setengah jam itu semua bahan direndam dulu menggunakan air hangat, lalu ketika sudah berkembang baru dicampur dikasih kepada peternakannya. Oke teman-teman, ini tips saya untuk menghemat dan juga agar tidak mengeluarkan biaya pakan yang cukup lumayan untuk pembesaran di usia anakan kita. Untuk yang berikutnya ini seperti sayur dan juga roti, ini yaitu kita kukus ataupun kita masak dulu nanti untuk pakan berikutnya. Tidak semua limbah ya teman-teman itu bisa digunakan untuk campuran pakan ternak. Jadi saya pernah menggunakan beberapa limbah seperti ketela dan juga menggunakan ampas tahu. Ketika bahan dua tersebut saya gunakan untuk campuran pakan ternak, itu hasil ketika tidak saya fermentasi ataupun saya masak ataupun saya diamkan 3-4 hari, itu malah menyebabkan pencernaan ayam tidak lancar dan juga ayam menyebabkan berbagai problem dan juga ayam tidak sehat. Jadi teman-teman harus pintar-pintar mengolah limbah untuk campuran pakan ternak. Kalaupun limbah itu fresh atau baru, itu langsung sekali pakai. Jangan digunakan untuk besoknya ketika tidak difermentasi, karena itu juga bakteri dan juga mengandung beberapa zat yang tidak baik untuk kesehatan ternak. Jadi ketika sudah dimasak ataupun difermentasi, itu sangat bagus sekali untuk campuran pakan ternak. Untuk fermentasi pakan, teman-teman bisa dicek di video saya sebelumnya. Sudah saya bagikan untuk cara menghemat dan juga cara fermentasi untuk jangka panjang pakan ternak. Ini saya lebih menggunakan sekali lagi nasi yang sudah kering, sayur, dedak, pur, dan juga menggunakan seperti campuran sentrat. Ini sangat bagus sekali untuk campuran pakan ternak. Kalaupun ada susu yang sudah tidak layak dikonsumsi, itu juga bisa sekali untuk campuran pakan dan untuk pembentukan tulangan. Seperti ini saya
masak dulu atau saya rebus untuk pakan berikutnya, ataupun ini jangka waktunya juga tidak terlalu lama, cukup 1-2 hari. Setelah itu saya ambil lagi limbah yang tidak dikonsumsi, lalu saya berikan lagi untuk pakan yang lebih baru. Kalaupun teman-teman menggunakan pakan yang tidak sehat, walaupun dikasih campuran pur yang lebih banyak, itu ayam malah kurus dan juga tidak gemuk. Saya sudah membuktikan dari beberapa tahun ke tahun untuk campuran pakan ternak. Campuran pakan ternak ini pun sangat rekomendasi untuk skala yang sudah berkembang atau skala banyak. Jadi untuk menghemat biaya pengeluaran ataupun menghemat campuran pakan ternak, kita harus bisa meminimalisir sebisa mungkin agar ayam itu sehat dan juga maksimal. Oke teman-teman, ini sedikit dari saya, yaitu campuran pakan ternak alternatif, dan ini menghemat untuk pakan pabrikan seperti pur dan juga pakan pabrikan lainnya. Kita bisa memanfaatkan yang ada, kenapa harus yang instan dan juga yang lebih mahal. Yang murah pun juga kita bisa manfaatkan untuk campuran pakan ternak. Itu lebih irit dan juga lebih menghemat, walaupun hasil lebih lambat sedikit tidak masalah, tetapi untuk jangka waktunya nanti ketika sudah besar, hasilnya pun sama. Untuk sekali lagi sudah saya jelaskan, untuk gen, ketika memilih materi tulangan yang bagus itu kunci utama. Dengan campuran pakan ternak dibantu dengan gen dari bawaan, itu akan lebih cepat sekali besar dan juga ayam lebih mudah untuk dibesarkan. Walaupun kita kasih pakan pabrikan full, ketika gennya itu kecil, jadinya pun juga tidak besar-besar dan juga hasilnya pun standar. Campuran pakan ini sangat rekomendasi sekali untuk skala rumahan yang hanya dijual di pasar maupun untuk mengejar bobot ayam, karena tidak memerlukan target dan juga waktu untuk penjualan. Beda lagi untuk perawatan seperti ayam yang kita benar-benar rawat dan juga ayam yang kita besarkan. Sebenarnya sama, cuma bagaimana kita mengelola pakan untuk hasil dari peternakan kita nanti. Oke teman-teman, sekian dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat dan juga menginspirasi kalian semua. Semakin kita menghemat biaya pengeluaran pakan, semakin kita untung untuk budidaya peternakan yang sudah berkembang maupun skala yang cukup lumayan. Semua kendala di peternakan itu pasti, yaitu pakan dan juga berbagai penyakit yang menyerang pada unggas. Jadi kuncinya ketika mau sukses itu harus kita bisa menekan biaya pengeluaran, dan juga ketika ada wabah kita harus benar-benar siap untuk mengobati dan juga untuk mengatasinya. Oke teman-teman, sekian dari saya kali ini. Semoga video kali ini sekali lagi bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Sekali lagi mohon dukungannya, jangan lupa di subscribe. Nantikan video-video terbaru dari channel ini. Nanti saya akan bagikan lagi beberapa perawatan ternak dan juga kita nanti saya ingin mereview peternakan teman saya. Pokoknya nanti saksikan dan jangan lupa di subscribe. Jika teman-teman subscribe, nanti saya akan lebih bersemangat lagi untuk mengupdate beberapa koleksi materi dan juga kita review peternakan yang ada di kandang saya yang sangat sederhana. Oke, sekian dari saya. Bila ada kesalahan ataupun yang kurang jelas, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam sedopi, tetap semangat, tetap berdoa. Jangan lupa agar ternak kita diberi kelancaran dan hidup kita diberi keberkahan oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Sekali lagi, salam sedopi untuk kalian semua. Dan saya doakan semoga kita semua diberi kesehatan, diberi kelancaran oleh Yang Maha Kuasa. Salam sedopi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.